menggunakan mandat ini untuk berbagi walaupun tidak nyampe 100%. Jamaah sholat subuh dan tahajud rahimahullah, alhamdulillah makin kesini sepertinya memang pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Panjang terus mendapatkan apresiasi yang positif ya, tersangka Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, selamat datang Pak Reza Salam, konseptor ekonomi syariah di Masjid At-Taqwa. Luar biasa. Saya mulai dari mana ya pembicaraan ekonomi syariah ini? Teman-teman, dunia memang sekarang sedang di abang kegalauan. Kalau dulu mungkin sistem ekonomi yang bergerak di dunia paling dilakukan adalah sistem ekonomi kapitalis dengan bapak ekonominya Adam Smith, pendirinya Adam Smith, konseptornya Adam Smith, di mana ekonomi kapitalis ini prinsip dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya ingin menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena prinsipnya seperti itu, maka muncullah berbagai aksi atau berbagai cara atau menggunakan segala cara yang ujungnya untungnya maksimal. Nah, ini yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Quran dan Al-Hadis, ijma dan qiyas sebagai landasan kita bersyariat. Bukan hanya golongan muslim atau Islam saja yang mengkritik, ternyata golongan kiri pun mengkritik sistem ekonomi itu. Maka muncullah anak dengan bukunya Das Kapital. Jadi mengkritik. Kenapa dikritik? Karena terlalu persen kaum buruh, sehingga muncullah pergerakan demo buruh di mana-mana protes terhadap sistem ekonomi ini. Apakah sistem kapitalis bisa diterima oleh Islam? Apakah sistem karma dengan sosialisme dan komunismenya bisa diterima oleh Islam? Secara parsial mungkin iya. Ya, secara parsial ya. Kenapa? Karena sebagian sistem yang ada di kapitalis itu juga diambil oleh syariat. Ada sebagian sistem di komunis atau sosialis diambil oleh syariat. Artinya dipadukan. Ya. Sistem saya ini adalah sistem perpaduan, kelemahan kapitalis dihilangkan, kelemahan komunis sosialis disatukan. Ini si Robi tahu, ayo kita buka sama-sama. Dalam teori pertama kapitalisme, dalam kapitalis kan dia itu mengagung-agungkan kepemilikan pribadi, bebas, license buyer. Jadi semua dibebaskan, harga ditentukan oleh pasar. Ya. Harga condong, harga bala-bala tidak boleh negara yang mencampur. Harga apapun itu dalam teori kapitalis. Kenapa? Karena diserahkan ke pasar, maka muncullah pasar bebas. Dibebaskan tuh yang menentukan harga. Pasar yang menentukan harganya. Negara tidak boleh ikut campur. Sehingga muncul berbagai permasalahan. Kenapa? Karena nanti yang kuat akan makin kuat, yang lemah akan makin terstruktur ke bawah. Kenapa? Karena nanti muncul kebanggaan pribadi. Kenapa dia jatuh miskin? Ya karena konsepnya lemah. Jadi individualis. Nah, terus distribusi kekayaan kemana larinya? Pajak diperlakukan juga, cuma pajaknya tidak seperti nanti yang terjadi di sistem komunis kapitalis itu. Ya,
Negara kita pakai pajak, pakai. Apakah negara kita kapitalis? Bisa ya, bisa. Ya, nanti kita masuk ke ranah sana. Jadi saya belum masuk ke ekonomisnya dulu. Ya. Kenapa bisa muncul ekonomi sana? Karena memang sistem kapitalis dan sistem sosialis dan komunis banyak kelemahannya, banyak kelemahannya. Ya. Muncul ekonomi syariah ini kalau di Indonesia itu setelah rame-ramenya Majelis Ulama Indonesia itu mengadakan lokakarya, ya, sehingga terjadi kajian-kajian, muncullah rekomendasi untuk membuat bank syariah, muncul bank muamalah. Pada zaman presiden siapa itu? Bukan zaman Gus Dur, bukan zaman Habibie, apalagi zaman Jokowi, apalagi SBY. Tidak. Tapi zaman Pak Harto, Soeharto. Siapa yang backup? Yang backupnya adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Terus backup. Jadi untuk memperkuat sistem syariah atau bank muamalah itu dibuat sistem seperti itu. Tapi saya belum nanti masuk ke bank syariah. Ini hanya cerita saya saja ya. Jadi kelemahan-kelemahan ekonomi kapitalis ini